Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kenapa kita yang bermadhab Imam Syafi'i malah memakai akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Kenapa tidak memakai akidahnya Imam Syafi'i saja? Pertanyaan ini memang sering muncul di kalangan kita karena memang kita memakai akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Sebenarnya pertanyaan seperti itu timbul akibat salah paham terhadap manhaj akidah Asy'ariyah. Pertanyaan itu dibangun dari asumsi bahwa akidah Asy'ariyah berbeda dengan ajaran Imam Syafi'i. Padahal faktanya tidak demikian, sehingga pertanyaan itu sendiri yang seharusnya dipertanyakan. Namun, berhubung banyak yang menanyakan pertanyaan salah tersebut, maka berikut ini jawabannya. Tak ada perbedaan prinsip antara akidah Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kitab-kitab Asy'ariyah sendiri dan kitab Imam Syafi'i mengajarkan akidah yang sama persis, kecuali dalam beberapa hal yang termasuk puruk. Ulama Syafi'iyah menukil dari Imam Syafi'i bahwa Allah bukanlah jisim. Allah tidak boleh disifati duduk. Sifat Allah harus diarahkan ke makna yang layak bagi Allah. Ini adalah akidah yang sama persis dengan ajaran Imam al-Asy'ari dan seluruh Asy'ariyah. Perbedaannya hanya terletak pada bab takwil, di mana Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama di masanya tergolong ahli tauhid atau menyerahkan makna spesifiknya kepada Allah, sehingga biasanya menolak untuk mentakwil kebanyakan sifat. Dalam ajaran akidah Asy'ariyah, baik tafwid maupun takwil dianggap sebagai pilihan yang sangat benar. Keduanya adalah dua sikap yang valid dan punya dasar dari pernyataan para sahabat Nabi dan para ulama setelahnya. Fokus karangan Imam Syafi'i adalah bidang fikih dan tak punya kitab khusus membahas akidah secara komprehensif. Ini menyebabkan tak ada yang namanya madhab akidah Imam Syafi'i. Bila ada yang menggugat kenapa tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i, maka kitab beliau yang mana yang harus dijadikan pedoman utama. Ada kitab akidah berjudul Al-Fiqhul Akbar yang dinisbatkan pada Imam Syafi'i, isinya justru 100% Asy'ariyah. Tetapi sebab penganut Asy'ariyah dan Syafi'iyah cermat dan jujur secara ilmiah, maka kitab ini dinyatakan bukan karangan Imam Syafi'i dan tak dipakai sebagai rujukan kecuali oleh sebagian kecil orang. Fokus karangan Imam Asy'ari adalah bidang akidah dan tidak mempunyai kitab fikih yang komprehensif yang sampai pada kita. Ini menyebabkan tidak ada madhab fikih Asy'ariyah. Berbeda kasusnya dengan tema akidah. Imam Asy'ari menulis dan mengomentari semua sekte akidah kaum muslimin yang ada pada saat itu. Mulai dari Mujassimah yang menetapkan sifat fisik bagi Allah, hingga Jahmiyah yang meniadakan seluruh sifat Allah agar tak bernuansa fisik. Mulai dari Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia bebas secara mutlak dalam bertindak, hingga Jabariyah yang mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu atas paksaan atau kehendak Tuhan. Semuanya tak luput dari koreksi imam besar ini. Dari sinilah kemudian para murid-muridnya memunculkan istilah madhab akidah Asy'ariyah. Pada hakikatnya ini bukanlah madhab baru, sebab kenyataannya justru madhab ini muncul sebagai pembelaan terhadap akidah para ulama salaf yang dikritik oleh sekte-sekte yang muncul belakangan. Sebenarnya tidak ada madhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Pertanyaan ini sama kasusnya dengan ketika seseorang merujuk pada Imam Bukhari dan lainnya dalam bab hadis, bukan ke kitab Musnad Asy-Syafi'i, sebab musnad beliau tersebut terbatas sekali. Dalam bab biodata riwayat hadis, kita merujuk pada penilaian Imam Yahya bin Ma'in
Adz-Dzahabi, dan lain-lain. Bukan pada Imam Syafi'i, sebab sedikit sekali penilaian beliau atas rijalul hadis yang sampai pada kita. Dalam bab tafsir, kita merujuk pada Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Sebab tak satu pun kita dapati Imam Syafi'i menulis tafsir. Semuanya ini tidak bisa diartikan sebuah penyelewengan dari madhab Syafi'i atau diasumsikan bahwa Imam Syafi'i berbeda pendapat dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi, dengan memilih ulama rujukan yang berbeda dalam tiap spesifikasi ilmu yang berbeda pula bukan berarti seseorang tidak konsisten, tetapi itu justru menunjukkan adanya keahlian memilih para ahli di bidangnya masing-masing. Hal ini juga menjadi bukti bahwa bermadhab itu tidaklah kaku dalam arti hanya membatasi diri dengan satu tokoh saja dalam segala hal. Tak ada satupun ulama madhab yang mengajarkan sikap kaku dan membatasi diri seperti ini, sehingga para pengikut madhab fikih tetap leluasa merujuk tokoh manapun yang ia anggap argumentasinya paling kuat di spesialisasi ilmunya masing-masing. Jadi itulah jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.